orang sales mah enak, gampang dipahami situasi lagi kayak gini, sales susah. Kalau orang HR kan kliennya seluruh masyarakat kantor gitu. Tetapi dengan demikian menurut saya, hemat saya, there is always opportunity to learn. There's always opportunity to learn. Dan dari pengamatan juga yang cuma sepintas sekitar 1 bulan terakhir, minimal ada 3 emotional intelligence yang kita pelajari secara pengalaman. Nggak dari buku, nggak dari seminar, nggak dari artikel. Ngalamin sendiri bagaimana mempelajari 3 hal ini, 3 emotional intelligence yang penting ini ketika work from home, gitu kalau menurut saya. Nah, 3 hal itu adalah self control, kemudian tolerance, dan respect. Kebayang nggak sih kalau kita work from home dengan seluruh anggota keluarga ada di rumah? Belum lagi misalnya saya seorang ibu yang sangat tergantung kepada tukang sayur yang nggak lewat-lewat, pembantu harus dijadwal, pembantu pulang hari harus hanya bisa datang 2 hari sekali, itu pun di area yang berbeda dan hanya nyetrika. Kan ribet kan jadinya, jadi di pikiran tuh banyak banget gitu. Nah, diuji ya kesabarannya. Nah, jadi self control itu penting, dan self control yang paling sederhana adalah sabar dan diam. Itu level yang paling permukaan. Sabar dan diam. Itu yang suka diajarkan oleh para ustadz, para pemuka agama. Sabar. Itu level permukaan. Yang lebih berat adalah kita ada provokasi emosi, tapi kita tetap bisa diam. Ada provokasi ikut deh peperangan lo gitu. Misalnya ada tetangga yang kesal gitu ya, terus gimana sih ini kan udah tahu lagi corona gitu ya, lagi corona itu nggak pakai masker gitu. Kita punya beberapa pilihan reaksi kan, Rey. Kita punya pilihan reaksi marah lagi, bisa ya kan kita jaraknya 3 meter gimana sih gitu, bisa gitu, atau bisa juga oh iya terima kasih ya diingetin, saya ambil masker saya dulu deh gitu. Nah, itu adalah self control, mengontrol emosi berada dalam kendali yang baik. Itu belajarnya susah. Menarik, susah Bu. banget, Ren. Menarik, Bu. Karena saya sempat baca kemarin berita di koran gitu ya, di media online, katanya di China setelah corona ini angka perceraian meningkat, Bu. Oh iya. Menarik itu. Karena apa? Ya karena katanya banyak yang kan di rumah terus kan. Jadi tadi seperti Ibu bilang self control, sehingga antara suami istri dengan anak mungkin nggak saling bisa memahami dan juga bisa mengontrol emosinya, sehingga jadinya malah berantem dan akhirnya cerai gitu. Itu tuh banyak yang iya benar-benar. Mereka menunggu kantor urusan perceraian buka kali ya. Mungkin cerai bisa online juga, Bu, dengan lama-lama bisa begitu, Ren. Ya jadi inilah experiential learning menurut saya. Pembelajaran melalui pengalaman, bagaimana kita bisa mundur sedikit dari situasi peperangan, misalnya situasi berantem agak sedikit mau slack, kita bilang oke, hold on, oke, diam dulu sebentar, kita bakalan berantem nih kalau gini gitu ya. Jadi we control our own emotion dulu. Jadi orang-orang yang punya self control yang baik itu mampu mengontrol dirinya sendiri untuk mampu mengontrol orang lain, menenangkan orang lain. Kan yang bisa menenangkan diri sendiri itu hebat, tapi lebih hebat lagi kan bisa menenangkan emosi orang lain juga gitu. Ya, jadi itu yang pertama, dan masih ada 2 lagi, yaitu tolerance dan respect gitu ya. Nah, kita benar-benar belajar tolerance itu bukan tentang toleransi beragama, bukan. Toleransi sama keluarga di rumah. Kayak gini, tolerate bahwa ibu bekerja sekarang harus di rumah. Bapak yang terbiasa bangun pagi setelah sholat subuh, olahraga, siap-siap berangkat ke kantor, ganteng, pakai baju batik, get into the Fortuner and then go, and bye-bye, pergi ke kantor, udah nggak lagi. Dan itu depressing, ya kan? Si ibu yang pagi-pagi sudah siap dengan ininya segala macam, terus taksi sudah menunggu, jadi nggak bisa lagi. Jadi emang kita betul-betul mesti mentoleransi perbedaan, mentoleransi ketidakcocokan, mentoleransi bahwa
partner kita lagi stres sebenarnya. Sebenarnya pasangan kita lagi stres, sebenarnya anak kita lagi stres. Sebenarnya sepupu kita lagi stres banget gitu. Bukan saja target nggak tercapai, nggak bisa ngelihat dunia luar. Untuk beberapa orang itu depressing loh. Terutama ekstrovert ya Bu ya? Nah, orang-orang extroverted itu, kalau nggak ketemu orang lain, bisa kejang-kejang loh mereka. Jadi kita juga mesti mentolerate bahwa si saudara kita yang extroverted ini memang perlu video call sama sahabat-sahabatnya, perlu tertawa terbahak-bahak. Di sisi yang lain, yang satu lagi merasa, oh ini abang gue nih introverted nih, jadi oke lah, kita atur waktu deh. Bang, gue mau teleponan nih bang, video call sama teman gue, jam 3 sampai jam 5 ya bang, abang di kamar aja. Oh iya, paling dia bisa begitu, jadi tolerate lah. Dan ini itu tidak cocok. Ibu Sadra alami sendiri ya? Ibu kan ada anak 2, cowok-cowok semua Bu ya? Cewek cowok. Oh cewek cowok dan ada cowok. Suami. Dan itu terbukti lagi ada suara di belakang, lagi ada yang main piano juga Bu ya? Iya, suami saya lagi les itu. les piano online. Mentoleransi bahwa memang punya jadwal yang berbeda dan punya kegiatan yang berbeda. Dan punya level of stress yang berbeda. Jangan dikira kerja di rumah tuh enak loh. Enggak, tetangga saya tuh dia pejabat di Pertamina. Di rumah justru dia bekerja dari jam 7 pagi sampai 11 malam coba. Itu gimana itu matematikanya? Ya kan? Jadi setiap orang kita perlu tolerate bahwa setiap orang itu punya level of stress yang berbeda-beda. Kemampuan menangani stresnya juga berbeda-beda. Ada yang harus lari-lari, olahraga, ada yang cukup dengan berdiam diri. Ada sepupu saya malah dia kalau udah stres, udah ngapa-ngapain dia ke kamar mandi, dia basahin kepalanya. Mandi? Dia diem aja di kamar. Dia bilang, Zah ngapain Zah? Lagi dinginin kepala kata gitu. Jadi setiap orang tuh emang kita perlu tolerate lah. Nggak usah, ayo jam 8 ini waktunya makan. Udahlah gitu loh. Nggak usah apa-apa tuh nggak usah ditambahkan stresnya gitu. Easy, udah relax. Menerima Bu ya, menerima dan coba belajar dari semua ini. Iya, terima deh ini keruayah. Nah ini lagi terjadi, nggak ada pilihan lain selain menerima. Dari seluruh dunia, dan seluruh dunia seperti ini. Betul. Dan orang-orang yang teman-teman saya yang high achiever, yang gerak tubuhnya saja cepat, suka saya sarankan gini, gerak tubuh lu diperlambat deh. Gitu. Karena berpengaruh banget kan. Gerak tubuh dengan kerja otak, dengan emosi itu berpengaruh. Jadi kalau terbiasa kerja cepat, coba dipelanin dikit gitu. Coba lo kalau ngambil apa-apa dipelanin dikit. Jadi biar lo tenang gitu. Mungkin ini ada hubungannya. Mungkin ini pesan dari yang kuasa yang lebih di atas memberitahu kita bahwa untuk kita supaya lebih slow, lebih relax, melihat perspektif dengan berbeda, belajar dari apa yang kita lihat saat ini. Enjoy life. Saya kadang-kadang kalau udah pegel gitu, badan saya udah capek abis pagi masak buat sarapan apa segala, udah pegel, udah nyuci apa segala, saya ke belakang lihat kebun saya aja, lihat tanaman, saya perhatikan satu-satu, itu marigold sudah ada tumbuh mekar berapa biji. Take time to breathe. Take time to enjoy each and every. Bahkan saya pernah ada satu momentum di mana saya perhatian ini daun di pohon mangga dari mulai jatuh sampai ke bumi, sampai itu berapa detik itu saya perhatikan. Itu membuatmu kalem. Melihat yang hijau-hijau, melihat bunga, kalau punya kebun ya, kebun saya kecil sih, nggak sampai 100 meter, tapi I really love it gitu. Aku tanam bunga sembarang aja, bunga yang tidak memerlukan perhatian, tapi itu betul-betul bisa menurunkan emosi, dan ketika kembali masuk ke dalam rumah, oh iya ya, anakku yang itu emang ya begitu, tolerate aja. Si extroverted emang sedang memerlukan outlet untuk tertawa terbahak-bahak gitu ya, sementara emaknya kudu tenang, padahal sama extrovertnya. Emaknya ngalah gitu ya? Ya emaknya ngalah ya. Karena memang menariknya juga tadi Bu Sadra sharing terkait berkebun Bu. Jadi saya kan sering juga main di Instagram, lihat-lihat story-story teman-teman rekan-rekan ya.
banyak yang mulai masuk ke ranah berkebun Bu sekarang. Jadi di Tokopedia banyak juga yang karena mungkin yang keterbatasan lahan mulai hidroponik. Iya. Beli media tanam, beli pot kecil-kecil, beli botol. Saya lihat itu memang salah satu bentuk untuk bagaimana kita bisa cope dengan emosi dan stres juga ya Bu ya. Dan hasilnya itu sangat membahagiakan. Dari hari ke hari itu pohon sawi yang 2 cm 2 hari kemudian jadi 3 cm. Itu tuh benar-benar yang wow gitu. Sementara petani sawi mah biasa-biasa aja. Kalau kita beli tukang saya cuma 2.000 ya Bu ya. Tapi melihat sendiri membuktikan bahwa kalau kita beli daun bawang, akarnya jangan dibuang, kita potong, kita tancap, tumbuh. Itu rasanya benar-benar memberikan kebahagiaan. Oh itu saya baru tahu Bu. Emang bisa ya daun bawang dipotong, akarnya tanam bisa ya? Tumbuh loh. Beneran. Dan itu yang wah itu jadi kabar ke seluruh dunia buat saya gitu ya. So it's easy. It's not easy but it's doable gitu. Mempelajari tentang self control, belajar tentang tolerance itu bisa banget. Dan ini opportunity, inilah kampus, inilah ruang kuliah yang sedang diberikan Tuhan buat kita. So we can prove that experiential learning works. Jadi nggak usah dibikin simulasinya di dalam kelas. No, this is our classroom. Wow. This house is my classroom. We can experience gitu. Saya baru saja karena saya suka di dapur, saya bilang ini gimana caranya bikin telur gendut seperti di restoran Padang ya. Saya cari di YouTube ketemu dan saya sukses. Itu tuh kayak saya berhasil membuat sebuah bikin prototipe mobil baru kali kalau buat pria ya. Itu saya happy banget loh. So saya bagi 4, saya perhatikan kita sekeluarga makan. I was like, gitu. So ada selipan kebahagiaan lah di dalam situasi yang seperti ini menurut saya ya. Dan menariknya mungkin satu lagi yang saya ingin tambahkan juga tadi kan Ibu bilang ini adalah momen kita untuk belajar. Mungkin kita harus belajar dari sisi situasi yang ada, tapi kita juga karena kan seringkali di corporate kan di perusahaan orang-orang sibuk tadi seperti Ibu bilang kan sibuk mengejar target meeting dengan internal. Sekarang secara otomatis pasti itu berkurang dan ini momen juga untuk kita belajar hal-hal yang kita tadinya ingin pelajari tapi belum sempat. Betul. Dan ternyata saya masih punya hutang 5 buku yang belum saya bayar loh. Saya kan suka belagu orangnya ya, kalau beli buku beli aja gitu. Ada 5 loh yang belum saya baca dan saya lagi baca buku yang $1 Trillion Coach itu. Itu menarik banget. Jadi ini kesempatan untuk membaca, kesempatan untuk beberes rumah. Dan yang menarik adalah teman saya bilang, gila ternyata ya berat jadi pembantu gue gitu. jadi mau masuk ke poin yang ketiga Bu ya, respect ya Bu ya? Respect, betul. Gitu, jadi dia ya Allah, gue gaji dia 2 juta doang. Ya Allah, kerjaan segini banyak gitu. Ya udah akhirnya ya gimana? Tersadarkan dia bahwa oh iya ya gitu. Jadi dia merumahkan, dia punya 2 pembantu. Jadi diselang-seling masuknya gitu. Gajinya dipotongnya nggak Bu? Enggak. Aku bilang, lu gaji lo potong nggak? Enggak lah Mbak, lu gila. Gue kan udah ngerasa seminggu ngerjain kerjaan mereka. Oke, bagus. Now you are a real HR person, saya bilang gitu. Respect, bener respect deh. Dan respect dalam arti kita juga bisa belajar dari setiap orang atau setiap hal yang terjadi di lingkungan kita ya. Ya, dan jangan lupa respect the privacy of each individual. Kita umpel-umpelan berempat loh di rumah. Ketemu dia lagi ya Bu ya? Dia lagi, tapi but please respect the privacy. Ketika si bapak bilang, ayah mau koordinasi dulu ya. Oke ayah, mau berapa lama? Mau 3 jam. Ayah di kamar ya? Ya udah. Dia bekerja di kamar, kalau saya mau masuk kamar saya ketok. Kalau dia bilang ya masuk, saya masuk. Kalau enggak. Gitu. Terus anak saya yang laki-laki juga. Aku lagi nugas ya gitu. Oke, di mana? Di kamar. Udah. Jangan berisik, jangan ketok pintunya. Kalau perlu apa-apa WA aja gitu. Respect the privacy of each and everyone at home. Gitu. And help each other lah. Gitu.
Dan menariknya, saya kan anaknya baru umur 2 tahun, Bu. Masih kecil. Lucu. Masih umur 2 tahun, cowok gitu ya. Dia kan seneng lihat orang tuanya dua-duanya di rumah gitu ya. Dia pikir ini setiap hari kok libur gitu ya. Gitu. Setiap hari mau ngajakin main terus gitu. Dan sampai suatu ketika setelah saya 2 mingguan gitu di kantor, saya kerja di ruangan ini gitu. Dia mulai belajar skills yang baru, Bu. Jadi skills yang namanya ngintip saya gitu. Jadi umur 2 tahun itu kan sesuatu yang mereka tidak ketahui sebelumnya kan. Ngintip, jadi dia bisa dari dinding itu ngintip sedikit-sedikit mukanya aja gitu, terus segitu mulai ngintip pelan-pelan, dia ngeliat saya lagi ngapain gitu. Terus terkadang kalau saya panggil gitu, nanti dia bisa bilang kerja sama Dedi gitu. Dia manggil saya Dedi kan, Bu. Kerja sama Dedi. Dia bisa di sebelah saya, tapi nanti dia minta disetelin lagu balonku. Jadi sisi lain adalah kita lebih mesra dengan keluarga kan. Yep. Misalnya setelah bertahun-tahun seorang ayah dan ibu harus pisahnya lama, yang satu udah harus tinggal di apartemen mendekati kantornya. Sekarang semua ngumpul di rumah. I think it's God magical way to tell us that okay, I love you that much. I now put you in one house gitu. Jadi so that you can show love and respect and tolerance, you know, and compassion gitu. Jadi memandangnya bisa dari berbagai sudut. Iya, emang ini masa berat. Iya, kita kehilangan orang-orang penting. Iya, ini menyulitkan, ini depressing, tapi there is always a silver lining in everything that happen in our life kan.